Banyak orang mabuk sudah nggak ngurus dia. Dengan dunia dia, dengan kecintaan dia kepada dia, pasti mereka akan menjerit minta tolong. Dan masih ada orang-orang yang menjerit karena dunia mereka. Mengadu. Anda sekarang melihat orang-orang kaya di Jakarta. Beberapa tahun yang lalu, ada Ustadz ngomong sama saya di Jakarta tahun 1997. Kata dia, insya Allah tahun 2000 ke atas itu yang laris Ustadz. Yang laris Ustadz di Jakarta. Kenapa? Karena orang-orang pada menjerit diadab oleh dunia mereka. Mereka cari Ustadz. Privat datang ke Ustadz, tolong diobatin saya Ustadz. Fulus banyak anaknya mau privat 10 Ustadz bisa. Tapi dia tersiksa dan dia menjerit minta tolong supaya dibebaskan dari siksa dunia itu. Kata Ibnu Qayyim, wa muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Dan orang yang cinta kepada dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Dia akan selalu dalam keadaan tersiksa. Orang yang cinta kepada dunia akan selalu dalam keadaan tersiksa. Dia tidak terlepas dari 3 hal. Terus 1, 2, 3. Kalau enggak 1, 2. Kalau enggak 2, 3. Apa? Hammun lazimun, wa ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمعت نفسه إلى ما فوقه كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. Kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, ambisi. Dia ketika belum dapat, dia berambisi untuk mendapatkan. Betul tidak? Kepingin, ya Allah, aku kepingin punya mobil. Kepingin punya rumah, kepingin punya uang yang banyak. Ketika dia punya, ketika sudah dapat, dia bingung. Ya Allah, fulusnya ini jangan sampai habis, kata dia. Mobilnya jangan sampai kena serempet, kata dia. Naik mobil pelan-pelan, orang lari 80, dia lari 40. Kenapa? Jadi kata mobil, tersiksa, disiksa dengan harta dia. Dan dia huznun. Dia akan selalu dalam keadaan sedih. Sedih ketika uangnya itu hilang. Karena kita tahu orang kaya 1 dan 3 hal ini. Dia akan berambisi terus. Kalau dia sudah punya mobil, ambisi tidak akan berhenti di situ. Apakah orang yang sudah punya 1 mobil, yang punya 1 imarah, itu dia alhamdulillah cukup sudah 1 imarah. Dia berpikir besok tanah di sebelah ini berapa harganya. Wah. Terus ambisi dia akan mendorong dia untuk kepingin lagi. Dan dia akan selalu capek, lelah, sampai rumah gak bisa tidur, mikirin di mana tanah itu kalau diambil orangnya. Kepikiran, gimana kalau mobil anu nanti ini ada yang nyuri. Subhanallah, akhirnya jam 1 buka, lihat mobilnya. Oh, masih ada mobil. Ada orang yang tersiksa seperti itu. Dia pasang satpam akhirnya. Kenapa? Takut. Gak ada ketenangan di dirinya. Wahuznun. Dan akan sedih terus orang yang cinta kepada dunia. Kenapa? Ketika mobilnya hilang, apa yang akan dia rasakan? Ya Allah, hilang mobilku. Oh, ada dukun, bisa berangkat ke dukun untuk mendapatkan mobilnya. Diperbudak oleh dunia. Itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li Adam wadiyani min mal, labtagha hadha." Andai kata manusia itu memiliki 2 lembah harta, antum punya 1 gunung emas semuanya. Bapak yang baru datang, kira-kira antum kalau punya 1 gunung emas cukup nggak buat antum? Gimana kira-kira? Mati mendadak. Bisa mati mendadak. Bapak yang baru datang, kira-kira antum kalau punya 1 gunung emas cukup nggak buat antum? Gimana kira-kira? Mati mendadak. Bisa mati mendadak dari Bapak. Orang yang dapat 1 gunung emas itu akan kepingin 2. Sekarang mungkin enggak, saya cukup. Ya Allah, saya kalau punya 1 lah cukup. Saya punya rumah, punya usaha, toko kecil-kecilan cukup. Mobil enggak, aku mau punya mobil. Yang bensin mahal kayak motor. Apakah akan sampai di situ aja? Ya. Banyak orang yang dulu pakai sepeda, naik motor. Udah dikasih motor, dia ya Allah, aku punya
beli motor ya Allah, kasih motor. Lihat di sebelahnya, wah, mobil itu nggak kehujanan. Akhirnya hidup dia berada di antara tiga. Terus ambisi di hati dia yang akan mengusir kedamaian dari hatinya. Kebahagiaan tidak akan pernah dia dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul qatifah wal khamisah, in uqtiya radhi, wa in lam yuqta lam yarda, Ta'isa wa takas. Celaka, sengsara, hambanya dinar, hambanya real, hambanya dolar. Ada orang-orang yang pertanyaannya selalu apa? Berapa rupiah sekarang? Besok ketemu temennya lagi. Berapa rupiah? Tetap ya. Tiap hari yang ditanya itu fulus. Kok kira kalau punya uang gitu kan, mau ngirim, tanya gitu kan. Ini uang belum dapat. Udah tiap hari. Akhirnya dia mengatakan, pas dia dapat gaji, dompetnya turun. Ya Allah, kapan hari itu kalau saya ngirim? La haula wala quwwata. Hidupnya susah. Orang yang berbudak dengan dunia. Ta'isa abdul khamisah. Khamisah qatifah ini nama-nama pakaian. Ada orang yang budaknya mode, fashion. Apa sekarang? Ibu-ibu biasanya, baju terbaru apa sekarang? Oh, beli baju. Nggak bisa beli, nyewa. Ada yang disewakan, saya ingin hadir ke pengajian ini, masa bajunya tetap katanya, kan nggak enak. Diperbudak oleh pakaian. Lihat gamisnya kok tetap sih sekarang sudah ada yang liris-lirisnya itu. Tiap ada gamis, mungkin sekarang ada Abdul Nokia, ada hambanya Jawa. Tiap ada Jawa baru, kok udah ganti? Aku belum ganti, aku mau nyelengin. Tiap ada jawal baru, yaitu orang yang mengikuti mode itu benar-benar menjadi budak yang kata Rasul, Ta'isa wan takas. Rasul mendoakan dia semoga dia susah sengsara. Dan memang dia akan sengsara. Orang, alhamdulillah kalau di sini saya lihat ada yang diperbudak oleh HP. Ada teman-teman yang diperbudak oleh HP? Banyak. Kalau nggak ada, ya HP-nya masih tawaduk semua gitu kan. Kembali berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak terletak di lautan, sehingga kita harus memancingnya dan mengeluarkannya. Kebahagiaan itu tidak terletak di pasar, tidak dijual di pasar kebahagiaan itu, sehingga kita harus membelinya. Dan kebahagiaan tidak bisa disimpan di berangkas besi, nggak bisa. Anda kalau ada kebahagiaan di pasar akan dibeli oleh orang-orang kaya. Tapi kebahagiaan enggak. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa disimpan. Kebahagiaan itu adanya di sini. Kebahagiaan itulah kedamaian di hati, ketentraman di jiwa. Ada seorang suami istri lagi bertengkar. Biasalah, siapa yang nggak pernah bertengkar sama istrinya? Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah ribut sama istrinya? Angkat tangan. Yang belum punya istri, ribut sama istrinya orang. Ada seorang suami marah sama istri. Akhirnya dia karena emosi, biasa. Ada orang yang kalau emosi dia lempar piring. Ada yang orang kalau emosi dia makannya tambah banyak. Ada orang yang emosi keluar rumah. Ada yang kalau emosi minta pulang, mungkin apa majikannya emosi minta pulang. Ada orang yang emosi keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu yang banyak. Kisah ini seorang suami mengatakan kepada istri, aku akan menyengsarakan. Karena sudah jengkel, maka dia mengatakan aku akan menyengsarakan. Si istri tenang-tenang aja. Kata istri, kau tidak akan bisa menyengsarakanku sebagaimana kau tidak bisa membahagiakanku, kata dia. Kau tidak bisa menyengsarakanku sebagaimana kau tidak bisa membahagiakanku. Kata si suami, gimana aku gak bisa? Aku bisa, kata dia. Gak bisa. Andai kata kebahagiaan itu ada di fulus yang tiap bulan kau kasih kepada aku, pasti kau akan putuskan fulus itu, sehingga aku tidak bahagia. Andai kata kebahagiaan itu berada di baju-baju bagus yang bisa kau belikan aku, kau akan putuskan kau tidak akan belikan aku bahagia.
Tapi kebahagiaan bukan di sana. Kebahagiaan tidak berada di uangmu, di hartamu, tidak. Kebahagiaan itu tidak dimiliki oleh kau dan tidak dimiliki oleh orang sedunia, kata dia. Kok bisa, kata dia, kebahagiaanku itu ada di imanku, kata dia. Dan imanku ada di dadaku, hatiku, kata dia. Dan tidak ada yang berkuasa atas hatiku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kebahagiaan. Kebahagiaan letaknya di hati, di keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang lain tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Menyengsarakan kita, majikan, ribut sama kita. Oh, aku potong gajinya, potong. Orang yang kebahagiaannya berada di harta, maka dia akan, waduh, saya hari ini dipotong gaji sama majikan, ribut dia. Tapi yang kebahagiaannya di imannya, dipotong gajinya, uang gak dikasih, dia tetap berbahagia karena ya Allah, aku hamba. Dan aku tahu kau memberikan segalanya. Yang kau bagi itu punya. Hadirin yang Allah SWT di seorang penyair Arab mengatakan, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi fa'atta birruhi la bi jismi insanu. Wahai orang yang sibuk, ribut menghamba kepada badannya. Yang dia berikan adalah keinginan jasmani badannya. Makanan selalu dia cari yang enak, kata dia. Minuman selalu cari yang sweet. Dia sibuk bagaimana menyenangkan jasmani dia. Ketahuilah bahwasanya engkau itu disebut insan karena ruh dan bukan karena badan. Kalau kau sudah dicabut ruhnya, kau apa namanya? Bangkai. Kembali kepada kebahagiaan. Ingatlah bahwasanya kebahagiaan itu berada di kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi hati ini dengan apa yang Allah inginkan. Niscaya kita akan berbahagia. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama dulu, mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'ada lajalatuna 'alaiha bisu." Katanya, andai kata para raja, anak-anak raja, para amir, para pejabat, para presiden itu mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan, lajaladuna 'alaiha bisu, pasti mereka akan mengeluarkan kebahagiaan itu dia. Bahkan dia minta kasihkan kepada kebahagiaan itu. Tapi tak bisa. Makanya orang yang tidak merasakan kebahagiaan di hatinya, ketentraman di jiwanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan ketentraman, kedamaian di hati